Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifani bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH dan ibadah ini disiarkan melalui video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji dari Kidang Bakti 9. Segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Disembuhkan olehnya. Dialah juga yang menebus hidupmu dan bebaskan dari halau maut kejam. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah minggu kedua di tahun 2021 ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 104 ayat 1a menjadi nats pembimbing bagi kita di pada minggu pagi hari ini. Demikian firman Allah, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita.
Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ajaiban anugerah pembaru hidupku, ku hilang mudah bercelah oleh Saudaraku, kepada kita yang diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 36 hingga 37 yang menyatakan demikian: hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Allah: sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Allah karena di minggu kedua di tahun yang baru ini kita kembali diperkenankan untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena dari waktu ke waktu Engkau terus ada bagi kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk mengerti bagaimana menyembah Engkau di totalitas hidup kami. Berkenan Tuhan di saat ini dalam persekutuan ibadah kami kembali membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan harapan lewat firman Allah di pagi ini kami semakin disemangati untuk hidup takut akan Tuhan demi untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami pun diberkati di dalamnya. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari berdiri mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang, untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mata syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di minggu kedua di tahun yang baru ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kemurahan sayang Tuhan, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Saudaraku, bacaan Alkitab di ibadah minggu kedua di tahun 2021 ini terambil dari kitab Mazmur 104 ayat 1 hingga 5 dengan tema renungan kita yang disampaikan secara sinodal, dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu di bawah bayang-bayang banalitas. Saudaraku, banalitas yang tertulis di tema khotbah kita ini diartikan sebagai sebuah kejahatan yang oleh mereka yang melakukannya itu dianggap wajar, ya, sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Artinya ketika kita melakukan sebuah kejahatan itu dibenarkan, ya, didukung dan diberi ruang untuk kita melakukannya. Jadi kalau saya boleh artikan tema renungan kita dari kata banalitas di sini, bahwa manusia itu ada di dalam bayang-bayang kejahatan. Artinya manusia selalu diberi peluang untuk berlaku jahat, ya. Banalitas itu sendiri, saudaraku, mengandung arti jahat,
kasar, ya. Orang yang bisa dibilang tidak punya bela rasa, tidak punya hati nurani, ya. Dia mau melakukan tindakan kriminal seperti apapun, menurutnya itu dibenarkan, harus didukung, diberi ruang, ya. Nah, saya pikir ini hal yang sangat membahayakan, saudaraku, ya. Bisa dibayangkan kalau kemudian manusia membenarkan kata banalitas ini, bahwa siapapun yang mau berlaku curang, monggo. Siapapun yang mau menyakiti sesamanya, silakan. Tentu ini sangat berbahaya, saudaraku. Kenapa? Karena kejahatan selalu berdampak buruk bagi manusia. Tidak ada kejahatan yang kemudian menggiring manusia untuk mengalami damai sejahtera. Karena di balik jahat ada yang terluka. Dan di dalam situasi terluka, manusia bisa memberontak, lalu kemudian melakukan pembalasan. Dan ketika manusia saling membalas dengan jahat satu dengan yang lain, saya bisa bayangkan, saudaraku, ya, seperti ada lagu di Kidung Jemaat, dunia dalam kerusuhan, ya. Itu yang akan terjadi, ya. Makanya saudaraku, bacaan Alkitab kita lewat Mazmur Daud di pasal 104 ini, dari judul bacaan yang terus LAI, kita bisa tahu di situ dikatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan. Artinya, saudaraku, manusia yang adalah ciptaan tidak punya kuasa membenarkan apapun yang ada dalam hidupnya. Dia harus bertanya kepada Allah. Dia harus mencari jawaban Allah, benar atau tidak, ya. Karena Allah itu sang pencipta. Dia menjadikan ini bukan untuk dirusak. Dia menghadirkan ini bukan untuk dicelakai, ya. Nah, kalau kita kembali kepada kebesaran Tuhan, maka kita akan berkata, saudaraku, dalam renungan pagi ini, Tuhan sangat membenci kejahatan. Tuhan tidak pernah suka dengan kejahatan, karena Tuhan sendiri tidak pernah berlaku jahat. Alkitab sudah berkata, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan dengan tegas di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah mencintai ciptaannya, baik manusia maupun makhluk yang lain? Apakah kemudian di sana kita katakan, saya punya hak untuk merusak ciptaan Allah, saya punya hak untuk membinasakan ciptaan Allah, saya punya kuasa untuk melukai ciptaan Allah? Tidak, saudaraku. Yang Allah katakan di sana, saling mengasihilah engkau. Ya, amanat agung Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus tentang kasih dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-39 dikatakan di sana, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya penyataan kasih itu harus berawal dari diri kita. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi saudaraku kalau kita membenarkan kejahatan, ya, banalitas itu tadi? Kalau kita mendukung kejahatan, silakan Bapak, kalau mau bunuh saja. Silakan Bapak, kalau mau curi saja. Silakan Bapak, berkelahi saja, itu bagus. Saya bisa bayangkan, saudaraku, kalau manusia ada di situasi seperti itu. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan sebelum jauh kita melangkah menyusuri 2021. Kita baru ada di minggu kedua, masih berapa banyak minggu yang akan kita lewati. Kita baru ada di bulan pertama, masih ada 11 bulan yang akan kita lewati, saudaraku. Mari kita katakan, ya, bahwa kita tidak berada dalam kuasa, ya, banalitas. Artinya kita tidak akan membenarkan sesuatu yang jahat, karena itu dibenci oleh Tuhan, itu tidak disukai oleh Tuhan. Tapi aku ada di kehidupanku ini, aku hadir di dunia ini untuk membawa damai, untuk menciptakan kedamaian, untuk membangun keutuhan, ya.
Kalau kita baca saudaraku dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, diuraikan di sana, kita harus seia sekata satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri yang sia-sia. Kita harus berani menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Betul-betul di situ kita diajarkan untuk bagaimana memikirkan kebahagiaan bersama, tujuan bersama. Saya pikir ini senada saudaraku dengan tujuan mulia di bumi pertiwi kita ini, menciptakan masyarakat yang aman, yang nyaman, yang tentram, yang bahagia. Bukan yang saling melukai, menciptakan kerusuhan, demonstrasi dengan menghancurkan apa saja yang mau kita hancurkan. Tidak saudaraku. Kita diajak oleh Allah dari kitab Kejadian untuk melestarikan, untuk mengembangkan, memberikan penghidupan kepada dunia di mana kita berpijak dan berkarya. Karena kalau kita menghancurkan, kita sendiri akan hancur saudaraku. Jangan berpikir bahwa kalau kita bisa menghancurkan dunia ini lalu kita tidak tenggelam dalamnya, kita akan ikut tenggelam. Jadi hindari kejahatan, tinggalkan kejahatan. Jangan biarkan kejahatan membayang-bayangi kita seperti tema khotbah kita. Kita lupakan itu, kita tinggalkan itu, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita berkiblat kepada Dia, kita menyembah Dia, kita andalkan Dia, kita mengikuti kata Dia. Apa yang Dia katakan, Allah katakan, pasti baik untuk kita saudaraku. Tidak pernah Dia mengajarkan kejahatan. Dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau memberkati. Luar biasa ajaran Tuhan. Betul-betul jangan kita melakukan kejahatan, jangan kita mendukung kejahatan. Mari saudaraku, kita renungkan ini supaya kehidupan kita di akhir bulan Januari sampai di Februari, bahkan Desember dan 2022, kita betul-betul hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Itu yang mau kita capai saudaraku. Untuk apa kita hidup kalau akhirnya kita sendiri membuat hidup kita merana, karena kita tidak menguasai diri kita dengan iman yang teguh. Kita membenarkan kejahatan. Jangan saudaraku, jangan. Mari kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang benar. Kita menjadi orang yang selalu pro pada kebaikan, dan kita akan mengalami ketenangan, kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Yang Maha Kasih-Nya itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Saudaraku, mari kita berdiri dan bersama dengan orang percaya di muka bumi ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di ibadah minggu kedua di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, sangat bersyukur Tuhan, ketika Engkau ajarkan kepada kami hari ini
bahwa Engkau tidak menyukai kejahatan, Engkau tidak pernah membenarkan kejahatan, supaya kami mempercaya itu Tuhan, sehingga kami tidak membekali diri kami dengan sesuatu yang jahat. Kami tidak merancangkan hidup kami kepada hal-hal yang jahat, karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga itu akan mencelakai diri kami sendiri Tuhan. Kami mohon jaga hati kami, jaga jiwa kami, jaga pikiran kami, jaga perasaan kami, jaga perbuatan kami Tuhan, agar apapun yang kami lakukan selalu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang mencelakai sesama dan yang mendukakan hati Tuhan. Karena kami ada di dunia ini Tuhan hanyalah untuk menjadi mitra Allah, menyatakan kebaikan hidup, baik untuk diri sendiri, untuk sesama, dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauh sudah kami melangkah menyusuri kehidupan di dunia ini. Begitu banyak kejahatan yang terjadi. Hampir setiap hari Tuhan dipertontonkan dalam penglihatan kami lewat tayangan televisi, berita-berita di koran dan seterusnya. Kami mohon Tuhan, semoga dengan firman ini kami sadar, kami berhenti untuk menjadi orang yang jahat. Kami tidak lagi menjadi orang yang suka merancangkan kejahatan. Kami mau mengedepankan kebaikan. Sebagai ciptaan Allah yang termulia, sebagai gambar Allah, kami hanya dituntut untuk melakukan kebaikan. Kami mohon Tuhan, biarlah kebaikan itu dimulai dari gereja-Mu Tuhan, di mana gereja satu dengan yang lain mampu duduk dinamis, harmonis, saling bersepakat untuk membangun tubuh Kristus dengan tidak ada persaingan yang jahat di dalam komunitas gereja-Mu lewat kekayaan denominasi yang ada. Kami mohon Tuhan Yesus, tolong umat-Mu, hamba-hamba-Mu, semua pemimpin umat-Mu, pemimpin-pemimpin gereja dimanapun berada, mengarahkan umatnya untuk hidup tentram, hidup damai, berdampingan satu dengan yang lain, sehati sejiwa satu tujuan sebagai keluarga Allah, untuk memprakarsai karya keselamatan Kristus yang sudah lebih dulu dikerjakan oleh Tuhan Yesus demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Tuhan, tolong berkati gereja-Mu, khususnya jemaat Bukit Harapan Surabaya. Mari Tuhan, Engkau terus dudukkan kami dalam ketenangan hati dan jiwa, pikiran dan perasaan, agar kami selalu melihat jemaat ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kami, sehingga kami terus dukung apapun yang ada dalamnya. Khususnya Tuhan, untuk setiap proses penyelesaian pembangunan, kami mohon Tuhan, Engkau tolong agar jemaat terus bersinergi dalam kekuatan yang besar, dalam kekuatan bersama, untuk menyatakan kehendak-Mu, membangun rumah-Mu yang kudus Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan kami saling bantah-membantah di sana Tuhan, tapi benar-benar kami saling memberi kontribusi yang terbaik dalam proses ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami yang mulai lagi berproses dalam pendidikan, ada yang secara online, ada yang tetap muka. Tuhan tolong agar proses ini senantiasa mendewasakan anak-anak kami itu mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami. Kami juga selaku orang tua benar-benar semakin memahami peran Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Kami cari Engkau terus Tuhan, karena kami butuh Engkau di masa-masa sekarang ini Tuhan. Kami tidak tahu COVID-19 berakhir sampai kapan Tuhan, tapi yang kami percaya, dalam situasi sekarang pun kami tak mengalami cita Tuhan, sehingga kami tidak takut dan gentar melewati semua yang ada, karena kami tahu ketika Tuhan di pihak kami tidak akan ada lawan kami. Pimpin dan berkati kami terus Tuhan, di rumah tangga kami, di jalan, di tempat pertemanan, di kantor, di gereja, atau di mana saja kami berada Tuhan. Pimpin kami, bangsa, pemerintah, negara kami Tuhan, dari presiden, menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, semua yang terlibat dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dari pusat sampai di pelosok tanah air, khususnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur, tempat kami berdomisili. Tuhan berkati para pemimpin kami Tuhan, gubernur, wali kota, dan semua yang ada dalamnya. Dengan kekuatan TNI, Polri, kami selalu dibuat hidup dalam ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mohon, jangan biarkan kami menjadi orang yang jahat, tapi biarkan kami jadi orang yang baik Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syafaat kami, doa syukur kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya Kolose 2 pasal 2 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai ke keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah Natal, malam Natal, dan ibadah tahun baru, dan ibadah hari Minggu bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai, transfer keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah hari Minggu bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1410104-29348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmatun 0851 700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54 599 888. Jemaat, mari menyanyi dari Kidung Jemaat 290 bait yang pertama. Takkah patutku bernyanyi syukur bagi Tuhanku, karena rahmat-Nya berbanding yang melimpah selalu. Memang sungguh dan setia, tak terhingga kasih-Nya, dan kekal bimbingan-Nya bagi yang mengabdi Dia. Biar dunia lenyap, kasih Allah kan datang. Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapa kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah Minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Salman Rais Randalabi MTH. Diaken Penatua bertugas organis pemandu pujian tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua,
warga jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Januari 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau membayar tiket berkidunglah, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 72103087771 atas nama Iman Syah Kurnain Melita Terikan. Mohon bukti transfer bisa dikirim lewat WA. Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 5459988. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri menerima amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Tangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Tangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.